Ya, oke teman-teman unfollower, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, mentor Unfold Pinam Excellent. Ya, kali ini saya ingin membahas tentang satu saham, yaitu saham yang baru IPO, yang dimana sahamnya sampai saat ini masih saya miliki dan ingin membahas peluangnya. Kalau teman-teman sependapat bisa cicil, kalau teman-teman tidak sependapat, skip saja, seperti itu ya. Jangan karena saya sudah masuk, sudah ada dalam saham itu, jadi teman-teman rasa saya nanti ini adalah suatu pom-pom supaya teman-teman ikut beli dan nanti harga sahamnya naik lalu saya guyur. Enggak seperti itu, bukan. Kalau kita beli itu mending kita baiknya konsepnya ya antri saja, jangan di HK gitu. Biarkan proksinya, biarkan bandarnya yang melakukan atau menggerakkan saham tersebut. Seperti itu teman-teman. Sahamnya adalah saham BATR ya. Kenapa saya ingin membahas saham BATR? BATR itu seperti ini. BATR itu teman-teman, dia itu saham baru IPO. Oke ya, baru IPO sahamnya, di mana saham itu BATR ini adalah IPO dia itu awal IPO itu dia mengalami kenaikan yang signifikan tentunya ya, signifikan tentunya dia mampu ke 148 dan closing di 120 seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman lihat adalah berapa harga IPO dari saham tersebut. Seperti itu, berapa harga IPO-nya. Nah, harga saham BATR saat ini sudah turun dari harga IPO. Seperti itu ya, harga saham BATR sudah turun dari harga IPO. Jadi, rulesnya adalah jika saham itu memang para PSP-nya ingin saham ini atau ingin untung lebih dahulu ya, maka tidak akan lama itu bertahan di dekat harga IPO, itu akan lungsur terus ke dalam, turun lebih dalam, tidak akan lama. Banyak contohnya, banyak contoh saham seperti itu yang dia baru IPO langsung longsor banyak. Tapi ini BATR ini agak aneh gitu. Agak anehnya apa adalah ketika dia baru IPO, dia longsor memang, tapi sampai sekarang nggak mau turun lagi gitu, nggak mau turun lebih dalam lagi, seperti itu. Makanya saya melihat bahwa BATR ini adalah suatu peluang untuk memberikan cuan kepada teman-teman. Seperti itu dia. Jadi sekali lagi saya take note ya, ini bukan pom-pom. Kalau teman-teman merasa ini pom-pom, jangan dibeli. Seperti itu saja, jangan dibeli. Tidak usah dibeli ya, nggak usah dibeli sahamnya. Biar saya saja yang menikmati nanti. Maksudnya adalah biar nanti proksinya bawa naik ya, saya tinggal jual. Seperti itu. Nah, seperti teman-teman. Jadi teman-teman, yang mau saya bahas adalah kalau saham ini kan sudah fase mau dia bisa dikatakan mau jalan 2 bulan IPO-nya dan harga saham juga tidak turun lagi di bawah, maksudnya lebih dalam lagi ya. Artinya adalah ada suatu tanggung jawab daripada proksi, harga saham ini harus mampu melewati harga IPO seperti itu teman-teman. Harus mampu melewati harga IPO. Itu adalah target terdekat dari proksi seperti itu. Proxy itu harus punya targetnya itu terdekatnya minimal harga saham harus mampu melewati. Karena kenapa? Yang namanya IPO itu teman-teman, ada harga awal IPO itu adalah modal awal seperti itu. Jadi modal awal itu minimal harus bisa dilewati. Kalau itu dilewati teman-teman, BATR ini akan euforia. Bisa dikatakan adalah dengan konsep pola pikir bahwasanya itu adalah ATH tertingginya ketika dia mau IPO begitu. Itu modal awalnya. Jadi itu harus dilewatin seperti itu teman-teman. Saya di channel kita sudah selalu menyampaikan bahwasanya saya akan jual dan tunjukkan saya akan jual di atas 105 seperti itu. Saya akan jual saham ini di atas 105. Dan sampai saat ini saya masih hold ya, dimana di awal-awal IPO kemarin kita sudah bahas saham ini seperti itu. Jadi maksud saya adalah silahkan teman-teman kalau memang sependapat dengan saya, monggo dicicil ya. Artinya apa? Kita bisa lihat BATR itu di tanggal, kalau saya cek di sini 19 Juni ya, 19 Juni itu harga terendahnya 76 ya, harga 76. Lalu sekarang harganya sudah naik ya, naik
sekarang closing di 89, seperti itu. Artinya apa? Kalau suatu saham itu harganya naik, berarti kan yang naikkan itu adalah proksinya atau bandarnya. Berarti udah ada modal bandar di bawah. Ada modal proksi di bawah. Sudah ada pondasi volume yang dibuat sehingga itu saham dijaga terus supaya jangan turun lagi, seperti itu. Teman-teman hanya tinggal melihat, perhatikan pergerakan harganya. Ketika harga saham ini contoh ya. Contohnya harga saham ini kan hari ini menyentuh 76. Ya, harga terendah saham itu kan menyentuh 76. Ya, kedepannya kalau bisa jangan nyentuh 76 lagi gitu. Baru nanti dia di hari berikutnya kan dia akan membuat lagi yang namanya harga terendah terbaru. Misalnya harga terendah terbaru adalah di 83. Gitu misalnya ya, 83. Maka untuk hari-hari berikutnya dia kalau bisa jangan menyentuh lagi harga 83. Seperti itu. Kalau menyentuh berarti bukan itu harga yang dijaga. Seperti itu teman-teman. Nah, begitu dia. Jadi kalau saya lihat ya, setelah perjalanan BATR ini ya, saya melihat saham ini sedang menjaga harga tidak turun dari 85, seperti itu. Tidak turun dari 85. Harga sekarang 89. Karena setiap harga saham itu turun, 85 tidak pernah disentuh. Itulah itu cara mengetahui yang namanya harga yang dijaga. Seperti itu. Jadi, maksud saya adalah silahkan koleksi BATR jika Anda memang sependapat dengan analisa saya, monggo silahkan ya. Peta dari BATR akan saya sampaikan adalah support. Ya, support pertahanannya itu di harga 84, support kuatnya itu ada di harga 78. Oke ya. Support pertahanan 84, support kuat 78. Bukan karena saya melihat harga yang dijaga itu tidak turun dari 85, maka saya mengatakan support pertahanannya 84. Enggak, memang ada real hitungannya. Mungkin buat teman-teman yang sudah lama ikut channel kita Bikop Indonesia pasti memahami apa itu support pertahanan dan apa itu support kuat. Seperti itu dia. Jadi gitu dia teman-teman. Jadi sekarang kan harga 89. Jadi kalau misalnya nih, wah, daripada nanti nggak dapat barang gitu ya, takut ya, HK 89, HK saja tidak apa-apa, tetap HK. Nah, apapun yang terjadi, kalau harga saham itu turun ke 88, 87, 86, santai saja, slow saja gitu. Tapi ketika harga saham itu bergerak di range antara 84 dengan 78, situ lakukan fresh down. Ketika dia naik nanti Anda mau jual di harga berapa, monggo silahkan. Bagi saya BATR masih berpeluang. Seperti itu pola pikirnya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Itu saya dari saya ya. Bukan karena, sekali lagi saya sampaikan, bukan karena saya sudah masuk dan sudah berada di BATR ya. Saya jujur, saya sudah masuk di BATR ya. Lalu saya infokan ini supaya teman-teman saya pom-pom gitu ya. Saya enggak seperti apa. Saya bukan seperti orang-orang sana yang mungkin nilai tradingnya besar atau enggak. Saya cuma trading kecil-kecilan saja. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasa ini adalah pom-pom, jangan dibeli gitu. Diperhatikan saja. Intinya adalah ada ilmu yang teman-teman dapat. Seperti itu. Jadi kenapa saya selalu mengatakan di channel ya, tentunya saya akan jual di 105 ya, minimal di 105, dikarenakan harga IPO itu sudah mendekati situ. Dia akan, kalau melewati harga IPO, ini akan bereuforia saham tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Ya, kalau ada sependapat monggo di koleksi, kalau enggak skip saja. Seperti itu. Oke, salam dari saya, Bikop Indonesia, Pinem Excellent.